Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, mari kita sama-sama niatkan terlebih dahulu agar kiranya apa yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya tercatat sebagai amal kebajikan yang akan berguna baik di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad dalalata alal huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi minggu lalu, yaitu surah Al-Kautsar. Kalau kemarin kalian sudah mengenal asbabun nuzul atau sebab turunnya dan sudah membaca, maka kita seperti biasa kita akan bahas ayat demi ayat, baik itu tajwid ataupun transliterasinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nah, di sini bisa kalian lihat inna a'tainaka. Inna a'tainaka. Nah, kalau misalnya kita lihat hukum tajwid yang ada, ini yang pertama gunnah ya, ada nun berharokat tasydid. Kemudian di sini ada mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Ada mad asli atau mad tabi'i, di depannya ketemu dengan huruf hamzah namun beda kata ya, beda kata. Ini yang dinamakan mad jaiz munfasil. Kemudian ada mad layin. Mana mad layinnya ini? Ada fathah ketemu ya berharokat sukun. Ini namanya mad layin. Bisa fathah atau ketemu wawu, bisa fathah ketemu ya seperti ini ya. Kemudian mad badal ini ya, sebenarnya mad asli tetapi mad penggantinya ditulis dengan fathah berdiri. Kalau kasroh berarti kasrohnya berdiri. Kalau domah berarti domahnya terbalik. Itu yang dinamakan mad badal. Al-Kautsar ya, Al-Kautsar. Di sini Bapak tulisnya Al-Kautsaro. O-nya sengaja dimerahkan. Maksudnya apa? Di sini ada tanda al-waqful ula. Berhenti lebih utama. Ya, jadinya makanya di sini merah maksudnya Al-Kautsar. Lebih baik sampai ini. Meskipun boleh dibacanya Al-Kautsaro. Ya, tetapi sini al-waqful ula berhenti lebih utama. Al-Kautsar ini alif lam koma komariah. Nah, ini mad lain lagi sama seperti yang ini. Nah, ini mad lain, ada fathah ketemu wawu berharokat sukun. Ini fathah ketemu ya berharokat sukun. Saro. Nah, ini ro tafkhim. Nah, baik ketika dibaca waqaf atau dibaca berhenti atau dibaca wasol, dibaca sambung, ini tetap jatuhnya sebagai ro tafkhim. Kalau dibaca sambung ini ro-nya berharokat fathah, kalau dibaca waqaf huruf sebelumnya berharokat fathah. Adapun tanda waqafnya adalah al-waqful ula, berhenti lebih utama. Lalu di sini diartikan sungguh kaminya maksudnya Allah telah memberinya di sini maksudnya Nabi Muhammad SAW nikmat yang banyak. Ya. Nah, dalam hadis yang lalu, maksudnya sebelumnya ya, pada materi yang lalu, telah disebutkan bahwa Al-Kautsar ini adalah nama sebuah sungai di dalam surga atau nama telaga di dalam surga yang merupakan telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Imam Ahmad mengatakan
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-kausaru nahrun fil jannah hafatahu min zahab wal ma'u yajri 'alal lu'lu' wa ma'uhu ashadda bayadan minal laban wa ahla minal asal. Al-Kausar, Kausar itu adalah nahrun, sungai, fil jannati di surga. Hafatahu, kedua tepinya, ya kalau dikalikan itu ada tepiannya. Hafatahu, kedua tepinya, min zahab, dari emas. Berarti mewah benar ya. Wal ma'u, dan airnya, yajri, mengalir, ala lu'lu, di atas lu'lu. Lu'lu itu permata atau mutiara ya. Wama uhu, dan airnya, maksudnya airnya telaga Kausar itu asyad, lebih asyadda bayadan, lebih putih, minal labani, daripada susu. Susu kan warnanya putih. Nah, ini lebih putih lagi. Wa ahla, dan lebih manis, minal asali, daripada madu. Itulah yang dinamakan al-Kausar. Kemudian di ayat yang keduanya, fasalli li rabbika wanhar. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika. Fasalli li rabbika. Nah, di sini ada hukumnya hanya ro, tafkhim. Ya. Ro-nya berharokat fathah. Ya. Wanhar. Nah, ini berharokatnya mati. Nah, di sini kenapa Bapak? Maksudnya ini tipis ya. Maksudnya hak, itu hak. Wanhar. Nah, ini ada nun mati bertemu huruf ha. Ini yang dinamakan hukumnya idhar dalam hukum nun mati dan tanwin. Lalu ada ro tafkhim, yaitu ro-nya dibaca tebal karena huruf sebelumnya berharokat fathah. Sedangkan ini adalah al-waqful ula, berhenti lebih utama. Maka laksanakanlah sholat karena Robmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ini sebagaimana kami telah memberimu kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat, antara adalah sebuah sungai yang sifatnya telah disebutkan pada materi yang pada slide yang pertama. Nah, di sini diperintahkan, Allah memerintahkan untuk mengerjakan sholat fardu dan ditambahkan sholat sunnah yang tujuannya ini apabila sholat fardunya ini ada kelemahan maka disempurnakan dengan sholat sunnah ya, dengan ikhlas. Bukan gara-gara pengen pamer atau pengen dipuji, tidak, tapi semata-mata lillahi ta'ala. Dan juga dalam semua gerakmu, maka maksudnya semua gerak itu, usahakan dari mulai kita bangun tidur hingga kita tertidur, itu kita niatkan semata-mata beribadah kepada Allah. Ketika kita berbicara, maka kita ingat Allah mengawasi kita, makanya bicaranya kita dijaga baik-baik. Jangan sampai terjerumus pada ngosipin orang misalnya. Semata-mata apa? Berharap Allah ridho apa yang kita lakukan. Ya. Nah, di sini juga sembahlah Allah karena memang tidak ada sekutu, maksudnya tidak ada sekutu, tidak ada yang serupa dengan Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian sembelihlah korban. Nah, sholat dan berkurban itu ataupun ibadah lain semata-mata berharap kita kerjakan karena lillahi ta'ala dengan tujuan Allah ridho. Kalau Allah ridho berarti kita insya Allah bahagia. Ya, makanya supaya Allah ridho kita semuanya lillahi ta'ala. Nah, semua ibadah yang kita lakukan itu semata-mata mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Ya. Inna syani'aka, ini guna, ini mad tabi'i ya, karena
Di sini ada fathah ketemu alif. Wal abtaru kalau dibaca wasal, tapi karena ini di akhir surah maka kita wakafkan wal abtar. Nah, di sini alif lam qamariyah hukumnya. Ada alif lamnya jelas. Ini ada qalqalah sughra karena huruf ba-nya berharokat sukun. Terakhir tafkhim. Baik dibaca wasal ataupun dibaca waqaf, maka ini tetap dihukumi ro tafkhim. Karena apa? Berharokat domah kalau dibaca wasal, tapi kalau dibaca waqaf, huruf sebelum ro ini berharokat fathah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Siapa yang membenci Nabi Muhammad, itu adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Ya, di sini dijelaskan orang yang membencimu, hai Muhammad, dan benci kepada petunjuk kebenaran, bukti yang jelas, cahaya yang terang kamu sampaikan, yaitu Al-Quran, dialah yang terputus lagi terhina, direndahkan dan terputus sebutannya. Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, dan Qatadah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Al-As ibnu Wail. Muhammad ibnu Ishaq telah meriwayatkan dari Yazid ibnu Ruman yang mengatakan bahwa dahulu Al-As ibnu Wail apabila disebutkan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengatakan biarkanlah dia karena sesungguhnya dia adalah seorang lelaki yang terputus, tidak mempunyai keturunan, apabila dia mati maka terputuslah sebutannya. Maka Allah menurunkan surat ini. Maksudnya seperti ini. Jadi surat ini diturunkan seperti yang Bapak terangkan di minggu lalu. Jadi berkaitan dengan wafatnya Qasim dan Ibrahim putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari kebiasaan orang Arab, anak laki-laki itu adalah anak yang melanjutkan garis keturunan. Ya, di masyarakat Arab. Kalau di Indonesia, Minang itu disebut matrilineal karena berdasarkan ibu. Nah, kalau di Arab ataupun di bangsa yang di suku yang lain di Indonesia itu mayoritas patrilineal kalau nggak salah ya, yang berdasarkan garis keturunannya dari bapak. Nah, masyarakat Arab itu bergaris keturunannya dari dari bapak. Jadi yang melanjutkan keturunan dari bapak. Nah, ketika anak laki-lakinya meninggal, maka dikatakan garis keturunannya terputus. Itu yang dimaksud dengan al-abtar. Ya. Gara-gara anak lakinya tidak ada meninggal. Itu dianggap seperti itu. Nah, yang disebut orang yang terputus, dijawab bukan gara-gara ada yang meninggal anaknya atau enggak kelanjutan keturunannya, tetapi orang yang membenci Rasulullah itu adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini ya materi yang Bapak sampaikan ya, karena memang kita hanya 3 ayat dan seperti biasa kalian setelah ini mengerjakan evaluasi dan sekaligus absen harian. Adapun passwordnya adalah dekat ya, passwordnya adalah dekat. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan di hari ini. Dan seperti biasa, jangan lupa jaga kesehatan kalian, tetap berbakti kepada kedua orang tua, dan tentunya ingat 3 hal, yaitu sholat, jujur, dan bertanggung jawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.